Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas sekitar 6 saham. Nanti untuk playlistnya, untuk video yang lainnya, kalau yang berminat silahkan nonton. Ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk playlistnya. Jadi saya mulai langsung dengan pembahasan pertama adalah untuk Adaro Energi Indonesia atau ADRO ya. Jadi ini adalah grafik mingguannya untuk ADRO. Kalau kita perhatikan di sini, ini support resistennya sudah saya berikan ya. Jadi minggu lalu dia sempat higher high daripada minggu sebelumnya, tapi di sini dia akan testing lagi area 3200, yang mana adalah support yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya, jangan lupa kalau kita lihat low-nya dari minggu lalu adalah 3160. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 3160, jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawahnya 3060 yang mana adalah low-nya 2 minggu yang lalu, boleh jual dulu semuanya. Jadi kalau yang turun di bawahnya 3060 ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya 2650. Ini adalah area buy and weakness-nya ya yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi kalau yang misalnya mau buy tapi takut ketinggian sekarang ya tunggu aja buy and weakness di area 2650 atau yang paling bawah di 2160. Jadi artinya kalau dia turun berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia misalnya seperti ini ya, turun di bawahnya 2650, kemudian dia berhasil naik atau rebound, kita buy naik ke atas 2900 tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Nah, posisi sekarang memang dia cenderung testing 3200. Jadi strateginya kalau belum punya, kalau mau trading buy on weakness atau buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 3460, boleh buy ya, naik ke atas 3500 tambah lagi target price berikutnya sekitar 3800. Jadi setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kalau mau tambah lagi atau average up ya, kalau dia berhasil breakout naik lagi kita tambah lagi, karena uptrendnya dia sebenarnya masih cukup bagus ya walaupun dia testing resisten ya dalam 2 minggu yang terakhir ini ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Yang penting adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi untuk support resistennya ini untuk weekly-nya, kemudian untuk hariannya atau daily-nya ini sudah saya gambarkan. Memang sedikit berbeda ya antara daily dan weekly-nya. Ini untuk yang daily-nya kita lihat buy on weakness yang sudah saya berikan sebelumnya di area 2800 dan 2600. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 2800 atau di bawah 2600, kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi yang ngikutin saya ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya sebutkan juga ya. Kalau misalnya ketinggalan nggak berani buy langsung ya, buy high sell higher, ya tunggu aja buy on weakness di dua area di sini ya, 2600 dan 2800. Dan di sini kalau dia turun kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 2800, pasang stop lossnya di 2600. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan acuannya untuk trailing stop, stop loss dan juga buy on weakness ya. Kalau dia turun berhasil rebound kita buy, dan juga kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya lagi ya, kita boleh average up atau buy bagi yang belum punya ya. Jadi buy high sell higher. Jadi seperti ini. Memang kondisinya nanggung ya, sekalian tunggu buy on weakness di 2800 atau 2600, atau sekalian buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3400 buy, kemudian naik ke atas 3460 tambah lagi average up ya. Target price berikutnya masih tetap sama di Fibonacci extension 127,2%. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci extension, ada linknya di video deskripsi di bawah ini ya, ada 3 video, silahkan ditonton. Nah, jadi bisa buy high sell higher. Jadi strategi di saham itu boleh buy low sell high atau buy high sell higher. Kenapa buy high sell higher? Karena kalau kita lihat di sini buy sekarang tanggung ya, masih cenderung testing resistennya. Jadi tunggu aja kalau dia breakout sekalian buy atau tunggu buy on weakness ya. Memang di sini MA20-nya masih cenderung bagus ya, uptrendnya masih cukup bagus mengarah ke atas. Jadi jangan lupa kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh ya. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih seperti itu strateginya. Cukup ya. Berikutnya untuk PTBA. Jadi dia kurang lebih masih sama testing aki area 3710 ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dia ditutup di bawahnya 3710 untuk minggu ini. Kondisi seperti ini memang strateginya jangan lupa pasang trailing stopnya ya seperti itu. Apakah dia bakalan turun atau bakalan naik lagi Pak Sunar? Memang kalau kita lihat kena resisten ya, itu bukan berarti dia pasti turun ya, enggak ya. Nah, di sini jangan lupa pasang trailing stopnya pakai acuan trailing stopnya dari minggu lalu candlenya ya, low-nya ya. Sebentar, ini koneksinya agak
lambat ya, sebentar ya. Jadi ini untuk bentar ya, mudah-mudahan ini kalau crashing gini, kalau saya stop di sekarang, nanti saya perlu edit videonya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tunggu aja dalam beberapa waktu ya. Jadi bagi yang belum subscribe ya, kalau mau subscribe silakan. Jangan lupa like juga, nyalakan lonceng notifikasinya seperti biasanya juga ya. Ada beberapa analisa ya, baik itu analisa saham harian atau mingguan, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini, silakan ditonton ya, seperti itu ya. Sebentar saya coba ganti koneksinya internetnya. Di sini pasang aja trailing stopnya ya, stopnya jangan lupa. Ini kalau kita perhatikan low-nya minggu lalu di 3660 dan 3480. Jadi kalau dia turun di banyak 3480, lebih baik jual dulu semuanya. Yang misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja buy on weakness di area ini, sudah saya gambarkan di area 3290 ya. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan dari weekly-nya di sini memang sama ya, 3180 di sini ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound, kita buy. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Memang dia testing area kurang lebih resistennya 3710. Kalau posisi sekarang lebih baik buy on weakness atau buy high sell higher, itu bagi yang belum punya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3830 dalam minggu ini boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Tapi kalau turun jangan di average down. Biasakan no average down. Pasang trailing stop dan stop loss. Nah, kalau dari daily chartnya di sini area buy and weakness terdekatnya memang agak sedikit berbeda di 3290 ya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound, berhasil kita buy atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3830, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50, kalau dia naik tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Memang dia di sini uptrend-nya masih cukup bagus, konsolidasi ya, atau sideways di jalur uptrend-nya, jadi masih ada harapan. Kurang lebih sih cukup ya. Oke, berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG di sini setelah dia berhasil breakout ke atas 27.000, ternyata dia testing lagi Pak Sunar area 27.000. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya minggu lalu 26700, dan ini stop loss maksimumnya ya. Kalau dia turun di banyak 25600, lebih baik jual dulu ya, semuanya ya, seperti itu ya. Karena dia akan kemungkinan testing area 23600. Jadi sejauh ini memang dia testing area supportnya sekitar 27.000 ya. Nah, kalau mau buy on weakness sekarang memang sudah saya sarankan ini area kotaknya ya. Jadi buy-nya bertahap aja kalau mau buy sekarang. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya dari minggu lalu 28425, boleh tambah lagi atau average up. Atau pakai strategi pakai setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up. Target terdekatnya di 30.500. Kalau dia berhasil breakout, target berikutnya di 32.200 ya. Sebenarnya untuk ITMG ini apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Kalau kita lihat di masa kejayaannya dulu sih masih ada peluang untuk naik lagi ya, seperti ini ya. Dulu aja tahun 2010 dia bisa naik tinggi ya, seperti itu ya, 57950. Nah, apakah kali ini bisa naik lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau tadi weekly chartnya, kalau ini daily chartnya untuk garis-garisnya, area buy and weakness saya sudah sebutkan masih tetap sama, bisa pakai acuan 2750 atau 26.000 ya. Artinya kalau dia turun di banyak 26.000, kalau berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Jadi ini sudah saya sebutkan, yang rajin ngikutin channel saya harusnya sudah tahu ya. Tunggu aja area 26.000 kalau mau trading buy ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 26.000 ya, saya nggak mendoakan nggak ya. Mudah-mudahan dia naik atau rebound. Kalau dia berhasil naik ke atas 26.000 setelah dia koreksi, dan di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 26825 kita tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 2750 kita tambah lagi. Atau sebenarnya mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 27750 tambah lagi atau average up ya. Breakout ke atas 29.000, ada kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 30.500 ya, dengan targetnya di 32.200. Jadi sebenarnya untuk ITMG ini masih konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Jadi sideways jalur uptrendnya. Memang testing area MA20 seringkali naik turun ya. Tapi selama dia masih cukup bagus ya, ini cukup mendatar ya, walaupun ini cenderung turun tapi dia masih cukup bagus. Sebenarnya sih boleh saja hold, tapi tetap pasang trailing stop dan stop loss. Perhatikan level 26.000 ya, dan maksimum koreksinya
menurut saya 24.000 ya. Ini area buy on weakness maksimumnya kalau mau buy sekarang. Tapi catatan kalau turun di bawahnya 24.000 lebih baik jual dulu semuanya, karena kalau dia sudah di bawah 24.000 saya cenderung pesimis ya, karena kalau kita lihat di sini mundur ke belakang, kalau sudah turun di bawah 24.000 dia turunnya bisa dalam ya, bisa di bawah 20 ribuan ya, seperti itu ya. Jadi nah di sini kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Masih terlalu kondisinya masih sideways atau cenderung datar. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Jadi setelah aksi korporasi right issue dia berhasil breakout ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang ngikutin saya harusnya sudah pasang trailing stopnya di 5.500. Jadi yang belum pasang trailing stopnya atau stop lossnya pasang aja di low-nya minggu lalu 5.275. Kalau dia turun di bawahnya 5.275, jual dulu sebagian, turun di bawahnya 5.000, jual dulu semuanya. Ya, strateginya seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalau mau buy, trading buy atau buy ya di MDKA ini ada dua ya. Pertama, kalau mau buy weakness tunggu aja di sekitar area 4.500 atau paling terdekat di 5.000 ya. Tapi 5.000 menurut saya sih terlalu dekat ya, karena ini 5.300 ya. Atau sekalian buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.500 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 6.000. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Tapi di sini kita juga harus realistis ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Untuk yang trading daily ini garis-garisnya sudah saya berikan. Area buy on weakness-nya di 5.000 atau 4.750. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5.000 atau di bawah 4.750, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4.750 atau di atas 5.000 ya. Terserah nanti dikasih yang mana. Kalau misalnya Pak Suntar nggak dikasih, saya tunggu nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 5.600 kita buy, naik ke atas 5.700 tambah lagi dan seterusnya ya. Boleh pakai acuan di sini setiap kelipatan Rp100 atau Rp50 mulai dari kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.600. Jadi target berikutnya Fibonacci extensionnya 161,8% di 6.300 sebenarnya masih memungkinkan ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya untuk MDKA ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss, buy on weakness di area yang sudah saya kotain di sini ya. Yang dulu-dulu yang bawah ini saya hapus saja ya, jangan dikasih jadikan acuan lagi ya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 4750 itu resikonya lebih besar ya, bukan kesempatan murah enggak ya. Karena kalau sudah di bawah 4750 uptrendnya sudah kecenderungan dia berakhir ya, bisa saja dia sideways atau cenderungan turun lagi koreksi ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mendakan turun, mudah-mudahan masih bisa naik lagi dengan target berikutnya di Fibonacci extension 161,8% sekitar 6.300 seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco ini adalah weekly chartnya atau grafik mingguannya, garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah jual ya, pasang trailing stopnya di 8.500. Jadi apalagi dia sudah turun di bawah 8.000, harusnya sudah nggak punya lagi ya untuk Inco ya. Nah kondisi seperti ini kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di low-nya minggu lalu di 7.750 dan maksimum di 7.500. Kalau yang mau buy itu ada dua strategi. Yang pertama kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 7.100 atau 6.25. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, naik tinggi koreksi, kalau dia berhasil rebound breakout ya tadi high-nya minggu sebelumnya ya, kita kesempatan untuk buy atau ikutin garis saya di sini ya. Turun di bawahnya 7.100, kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7.500 kita tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 8.000 tambah lagi. Nah, kalau yang mau buy high sell higher, bagaimana Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita lihat di sini memang testing area supportnya sekitar 8.000-an ya, yang mana adalah resistance sebelumnya. Jadi kalau kita pakai acuan 2 minggu sebelumnya di sini high-nya di 8.050. Kalau yang mau buy high sell higher ya naik ke atas 8.050 buy. Misalnya minggu ini ya. Setiap lipatan 50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi strateginya seperti itu. Target price-nya masih tetap sama di 8.500 dan 9.000. Ini untuk weekly-nya atau mingguannya. Kalau untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya di 7.800, 7.100 dan 6.500 ya. Ini yang sebelumnya saya hapus saja. Pengertian buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Nah ini memang rebound Pak Sunar, apakah boleh buy? Boleh ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas high-nya dari hari Jumat tanggal 22 April boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi, target price berikutnya di sekitar area 9.300. Ya kalau mau
tunggu di area bawah lagi di 7100 ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten Antam ya. Jadi Antam ini bagaimana Pak Sunar? Dia koreksi apakah masih bisa naik lagi? Nah di sini kalau kita perhatikan untuk support resistennya ya. Ini sudah saya gambarkan 2730. Jadi dia kondisi saat ini dia akan testing area 2730. Yang belum saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya di 2730 dan 2630. Jadi kalau turun di bawah 2730 jual dulu sebagian, turun di bawah 2630 jual dulu semuanya. Karena dia akan kecenderungan testing area 2490. Ini adalah area buy and weakness juga yang belum punya ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 2490 atau di bawah 2350, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi seperti ini ya. Ketika dia naik tinggi ya, apalagi ekonomi panjang, kita nggak dikasih kesempatan untuk buy, ya kita buy on weakness saja. Jadi kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 2350 atau 2490 ya sudah saya sebutkan ya, boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Atau ikutin garis-garisnya sudah saya berikan. Di sini kalau dia naik lagi ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2730 tambah lagi ya, seperti itu ya. Itu kalau mau buy and weakness dari bawah. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy hasil higher. Kalau dia naik ke atas 3040 boleh buy. Target price berikutnya di 3440 swing high di sini ya. Jadi mungkin ada yang bilang, "Oh, Pak Sunar, ini sebelumnya ekornya panjang ke atas ya." Seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini, wah nanti jangan-jangan dia breakout, dia turun lagi Pak Sunan. Seperti ini ya, dropnya drastis. Ya kita sih jangan terlalu kaku ya. Dalam arti kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi kalau dia berhasil breakout ya. Tapi kita jangan terlalu optimis juga. Bukan berarti pasti berhasil enggak ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Ini untuk weekly-nya atau mingguannya grafiknya. Untuk daily-nya sudah saya gambarkan di sini ya. Area buy on weakness-nya di 2490. Kurang lebih sama ya. Jadi kalau sudah berhasil rebound atau mantul kita buy, atau kondisi sekarang memang ada area buy on weakness-nya di 2730 ya. Begitu ya. Kalau dia berhasil rebound kita buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 2950 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 3170. Ya kurang lebih seperti itu ya strateginya kalau mau trading di Antam. Nah, apakah ketinggian kalau mau buy sekarang sebenarnya sih dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Masih di atasnya MA20, MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya ini memang area buy and weakness ada kemungkinan dia rebound. Tapi kalau takut ya tunggu aja di area bawahnya atau naik ke atasnya high-nya hari Jumat kan di 2810 ya. Jadi naik ke atas 2810 Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Boleh setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah atau sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa nonton video yang lainnya yang barusan kenal channel Saham Profit. Jangan lupa subscribe, like, bantu nyalakan lonceng notifikasinya ya, jangan lupa ketinggalan, jangan sampai ketinggalan. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.